Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Taqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li shifai amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqad usdilah, maka demi sungguh telah diturunkan minal falaki dari planet hijabuma, apa hijab sesuatu, bisa babil laknati ahadihim, dengan sebab laknat salah seorang wali, qad ta'adza, yang tersakiti, qalbuhu, apa itu hatinya, ahadihim. Kadang ada rangkaian sebab akibat yang tidak empirik, yang tidak nyata di antara kehidupan kita, tapi sebab itu berasal usul dari planet. Nah, apa yang dimaksud berasal usul dari planet? Begini ya, misal di antara kita ada yang baik kata-kata maupun perilakunya itu menyakiti seorang kekasih Allah Ta'ala. Nah, itu bisa menjadi sebab bagi turunnya hijab. Bagi turunnya hijab. Jadi ketika hijab itu diturunkan kepada seseorang, maka itu menjadi penghalang bagi orang itu untuk menyaksikan Allah, menjadi penghalang bagi orang itu untuk memiliki kecemerlangan di jalan rohani. Jadi karena itu, ajaran bait ini kepada kita adalah hati-hati di hadapan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Kita sebaiknya mempersembahkan ta'zim, mempersembahkan penghormatan, dan itu akan melahirkan keberkahan pada diri kita. Biarpun misalnya ya, kita tidak betul-betul paham tentang si wali itu,
tetap sebaiknya berbaik sangka. Berbaik sangka. Di antara kecerobohan kita itu misalnya begini ya. Kita ngerasani dan kita mempersepsikan apa yang dilakukan oleh seorang wali itu adalah keburukan. Nah, itu bisa menjadi sebab bagi diturunkannya tirai, diturunkannya hijab di hati kita, sehingga kita terhalang untuk mengalami kecemerlangan rohani. Terhalang. Lakukan hal yang sebaliknya. Atau syukur-syukur kalau sampai nama kita itu berada di hati seorang wali. Hati seorang wali itu adalah mahallu nazrillah fil alam. Fokus dari pandangan Allah Ta'ala di alam semesta. Jadi Allah Ta'ala itu memandang hati para kekasihnya. Kalau di hati kekasih Allah Ta'ala itu tertera nama kita, maka kita akan mendapatkan barokah lantaran itu. Itulah sebabnya ya, menitipkan nama kepada orang-orang terkasih di hadapan Allah itu penting. Penting. Ketika dulu pernah saya ngiringi Gus Kelik ke Surabaya, ke Gresik, ke Pasuruan gitu ya. Banyak kiai-kiai itu menitipkan diri dan keluarganya pada Gus Kelik. Oh, itu berarti apa? Mereka itu yakin bahwa Gus Kelik itu adalah kekasih Allah Ta'ala. Dan ketika nama-nama yang dititipkan itu terekam, tertera di hati Gus Kelik, maka ketika Allah Ta'ala menyaksikan hati beliau itu dan di situ ada nama kita, beruntunglah kita karena itu. Itu pentingnya pendekatan kepada para kekasih Allah Ta'ala. Pentingnya pendekatan. Memang kadang ya, kita tidak bisa berguru karena mereka itu tidak memberikan keilmuan apapun selain perilaku mereka. Mereka tidak menjelaskan jalan-jalan keilahian. Tapi dengan pernah dekat terhadap mereka, hati kita menjadi semakin lebih mantap untuk melangsungkan perjalanan rohani. Hingga pada akhirnya rohani kita menjadi semakin matang, semakin matang, semakin matang. Gitu loh. Wa hadzal qadha, adapun ketentuan ini innama yu'aliju, hanya saja memperbaiki kepada itu qadha, aidon juga al-qadha, yaitu ketentuan yang lain. Jadi gini ya, ketentuan Allah Ta'ala itu bisa dibalut, bisa diperbaiki dengan ketentuan yang lain. Itu artinya adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan peluang kepada umat manusia untuk senantiasa melakukan perbaikan diri. Sayyidina Umar misalnya ya, ketika mau pergi ke medan perang itu, di tengah perjalanan dikasih kabar, di sana sedang terjadi wabah penyakit. Terus Sayyidina Umar nggak jadi. Ketika ditanya, apakah engkau wahai Amirul Mukminin lari dari ketentuan Allah? Iya, saya lari dari ketentuan yang buruk menuju ketentuan yang baik. Jadi tidak harus memaksakan diri. Misalnya dengan adanya ungkapan, kalau memang takdirnya kena ya kena, kalau enggak kena ya enggak kena. Itu salah itu. Larilah dari ketentuan yang buruk menuju kepada ketentuan yang baik gitu loh. Jadi jangan masih dilanjutkan perjalanan kalau kita sudah tahu bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, mundur. Sama misalnya begini ya. Kita sudah kadung, anggaplah gitu ya, nyelekiti atau menyakiti hati kasih Allah Ta'ala. Itu tidak lantas kemudian tertutup kemungkinan untuk memperbaiki diri, tidak. Dekati lagi. Bukankah dengan cara kita dekati lagi itu, kita akan terhapus dari adanya kesalahan itu tadi. Sehingga dengan demikian, adanya ketentuan itu diperbaiki dengan adanya ketentuan yang lain. Gitu loh. Jadi kita itu dikasih peluang oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa memperbaiki diri. Apa yang sudah kita lakukan dan itu memperburuk langkah rohani, ganti dengan langkah-langkah yang memperlancar langkah rohani. Ya gitu aja.
Jadi tidak lantas kemudian seperti dikunci begitu ya, dikunci. Jadi kita itu mengerjakan keburukan masih ada peluang untuk kita perbaiki. Masih ada peluang. Oh, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun juga untuk itu kok sebenarnya, untuk perbaikan diri. Kita melakukan kecerobohan, Allah mesti mau menerima kita untuk memperbaiki diri. Setelah itu melakukan kecerobohan lagi, tetap masih bisa menerima kita. Melakukan kecerobohan lagi, tetap bisa. Allah berfirman, selama orang itu meyakini bahwa aku ini Tuhan yang Maha Pengampun, tetap ku ampuni. Walaupun sudah kadung bolak-balik tidak terhitung. Misal ya, kita terjerumus dalam dosa-dosa yang sudah menjadi langganan kita. Tapi kita yakin Tuhan itu Maha Pengampun, tetap diampuni kita. Tetap diampuni. Sehingga ketika tirai itu, hijab itu diturunkan kepada diri kita lantaran kesalahan kita, nanti bisa diangkat kembali. Sehingga jalan rohani kita tetap menjadi cemerlang dan terang benderang. Berangkat lagi gitu. Terus wa uqulul khalqi, adapun akal manusia fil qada'i, tentang itu qada ketentuan Allah itu ajizatun lemah. Kata-kata ajizatun sampai diulangi 2 kali. Itu berarti apa? Tidak betul-betul paham akal kita manusia itu terhadap adanya berbagai macam ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa yang ini begini, kenapa yang itu begitu, kenapa si fulan begitu, kenapa kita begini. Tidak betul-betul paham. Tidak betul-betul paham. Itu mutlak merupakan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, di mana akal kita itu sangat minim untuk bisa mencernanya. Coba berkaitan dengan rezeki juga misalnya, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi ya. Tentang perkara rezeki materi itu jatahnya tidak sama. Nah, kita tidak betul-betul paham tuh, kenapa kok tidak sama? Itu tidak bisa sepenuhnya dicerna. Ya, itu merupakan kehendak Allah, dan kehendaknya itu tidak harus bisa dipahami oleh pikiran kita manusia. Karena itu terima saja dengan senang hati. Selama kita masih lebih bersandar kepada pemberi karunia dibandingkan terhadap karunianya, maka kita akan memiliki hati yang tentram saja, aman saja, damai saja. Yang penting yang memberi rezeki kita itu dengan yang memberi rezeki mereka, tangannya tangan yang sama, yaitu tangan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad sarat, demi sungguh telah jadi, tilkal hayyatus sauda, apa ular yang hitam itu, afwan, menjadi naga. Tilkal lati kanat tilkal lati itu ular, allati kanat yang ada itu lati mujarradadudatin, yaitu murni hanya merupakan ulat, mulqatin yang ditaruh fitoriqi di tengah jalan. Jadi ya, ular hitam berubah menjadi naga. Itu semula hanya merupakan ulat sebenarnya. Nah, artinya begini ya. Ketika pengingkaran itu ya, itu melahirkan adanya dosa, melahirkan adanya hijab. Itu kecil, tapi kalau dipupuk menjadi besar. Karena itu keburukan-keburukan kita jangan dipupuk agar tidak menjadi makin subur. Tapi sebaliknya dipateni itu loh. Keburukan-keburukan kita itu. Jadi keburukan itu dimungkinkan dikerjakan oleh kita untuk pendewasaan rohani kita, bukan untuk mengalahkan diri kita. Semula ya, seperti ditegaskan di sini, ular kita itu hanya cacing, sekecil cacing itu. Tapi kalau dipupuk, lama-lama menjadi besar, menjadi ular hitam. Dipupuk lagi, lama-lama menjadi naga dan siap untuk menghancurkan kita. Itu na'udzubillah. Jadi karena itu, sebelum tumbuh menjadi kekuatan yang menghancurkan kita, kita tumpas duluan. Tumpas duluan. Tumpas duluan. Gitu. Sebab kalau sudah kadung besar, menjadi naga itu, dan menghancurkan kita,
itu makin angel untuk kita tumpas, makin sulit. Sama ketika pohon itu bengkok. Ketika pohon itu bengkok masih kecil, maka bengkoknya pohon itu rampung dengan pisau kecil. Tapi kalau sudah besar, 4 manusia memeluk pohon itu nggak nyampe tangannya, besar. Wah, itu gergaji bisa patah di situ. Kalau udah besar itu, makanya dari sejak kecil itu langsung ditumpas. Jadi kalau misalnya ya hati kita memiliki kecenderungan kepada dosa-dosa, itu jangan dituruti itu. Mumpung masih kecil, langsung saja kita gunting, cret gitu loh. Kalau sudah besar membuat kita kepayahan itu. Membuat kita kepayahan. Makanya ya orang seperti Martin Luther ya, yang mendirikan agama Kristen ya, berbelok dari Katolik gitu. Itu kan Martin Luther itu memerangi orang-orang Katolik sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Dibilang kemudian sama istrinya, "Pak, kok sedemikian kejamnya memerangi saudara sendiri?" Gitu. "Ketahuilah Bu," kata si Martin Luther itu, "bahwa yang sedang saya potong itu bukan ranting kecil yang selesai dengan pisau dapur. Ini pohon berabad-abad sudah bengkok. Jadi karena itu harus kapak yang super besar yang saya pakai." Nah, ini sebuah perumpamaan. Itu juga bisa terjadi di dalam hati kita. Senang kepada kemungkaran, terus dibiarin, bahkan dipopok, makin lama makin tegak, makin lama makin kuat, dan sulit kemudian bagi kita untuk mengalahkannya ketika itu. Nama ketika kita memperturutkan keburukan-keburukan kita, nafsu-nafsu jelek kita perturutkan, maka puncaknya itu akan tampil menjadi neraka jahanam. Ketika neraka jahanam ditanya oleh Allah Ta'ala, "Halim talati, apakah engkau sudah penuh dengan manusia?" Neraka jahanam itu malah menjawab, "Hal mim mazid, kalau ada tambahan lagi, ya bisa." Oh, jadi itu loh, berarti makan itu, jadi nggak ada kenyang-kenyangnya itu, nggak ada kenyang-kenyangnya. Wal afwan, dan adapun itu naga, wal hayatu, dan ular, fi yadika, di tanganmu, soro, jadi keduanya aso, ialah tongkat. Tapi ya, di tangan orang yang sakti secara rohani, adanya ular dan naga itu bisa berubah menjadi tongkat. Seperti ularnya Nabi Musa. Kenapa ularnya Nabi Musa jadi tongkat? Karena Nabi Musa menguasai nafsunya sepenuh-penuhnya, dikuasai nafsunya sepenuh-penuhnya. Sehingga ketika menjadi tongkat, maka menjadi senjata untuk para musuh. Jadi ini hebatnya. Jadi ketika nafsu kita itu kita tekuk ya, kita besarkan dengan kebaikan, maka wujudnya itu tongkat. Kemanfaatan. Wujudnya itu tongkat. Dan tongkat itu adalah senjata untuk bertarung. Sehingga ketika berhadapan dengan ular-ular bikinan tukang sihir, dilahap itu ular-ular bikinan tukang sihir itu. Jadi betapa nafsu itu betul-betul merupakan pedang bermata dua. Bisa mencelakakan, bisa sangat menguntungkan. Kalau yang sangat menguntungkan, ketika nafsu itu berupa ular dan naga, kemudian berubah menjadi tongkat. Tongkat kesaktian. Coba ya, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke batu, keluar mata air dari batu itu. Famfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Dipukulkan ke lautan, lautannya terbelah menjadi 2. Dan menjadi keselamatan bagi Nabi Musa dan bala tentaranya. Ya. Jadi
Hebat ya. Orang yang sakti secara rohani itu hebat. Ularnya bisa berubah menjadi tongkat. Naganya berubah menjadi tongkat. Sehingga membabat habis para musuh dan merupakan petunjuk bagi adanya keselamatan. Ya man, wahai orang samilat yang mabuk, roh Musa, siapa rohnya Nabi Musa, bika terhadap engkau. Jadi ini diibaratkan bahwa para sufi, para wali ya, yang menguasai nafsunya sedemikian rupa, sehingga nafsu yang semula berupa ular dan naga itu dirubah menjadi tongkat. Nah, itu di situ dikatakan, wahai engkau, wahai orang suci, yang roh Nabi Musa itu termabuk-mabuk kepadamu. Jadi roh Nabi Musa digambarkan termabuk-mabuk dari saking hormatnya kepada orang suci dari kalangan umat Nabi Muhammad itu. Jadi ketika ada orang dari kalangan umat Kanjeng Rasul itu ya, yang sanggup menjadikan ular nafsunya, naga nafsunya berubah menjadi tongkat, itu berarti sangat paralel dengan mukjizatnya Nabi Musa. Dan pasti akrab secara rohani dengan Nabi Musa. Jadi kita itu mesti berancang-ancang ya, bagaimana ular-ular kita tidak membesar di dalam keburukan, tapi membesar menjadi kekuatan kebaikan. Ketika ularnya Nabi Musa itu yang semula tongkat, itu membuat Nabi Musa sendiri takut. Allah berfirman, khudha wa la takhaf. Ayo ambil, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Itu adalah kekuatan nafsumu yang sudah kurubah menjadi ular untuk kau menghadapi musuh-musuhmu. Ayo ambil. Karena gini ya, tukang sihir di zamannya Nabi Musa itu, kenapa kok masuk Islam ya? Kok bersyahadat? Ada 8 tukang sihir itu. Kenapa kok bersyahadat? Nah, yang membuat mereka terkejut itu begini. Ketika mereka itu mengeluarkan tali temali dan dilepas kemudian berubah menjadi ular. Nah, Nabi Musa itu kan melemparkan tongkatnya. Ketika melemparkan tongkatnya, ternyata berubah menjadi ular raksasa dan membabat habis ular-ular tukang sihir itu. Nabi Musa juga terkejut. Kenapa? Tidak tahu Nabi Musa itu. Taunya adalah cuman diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melemparkan tongkat. Nggak tahu kalau mau jadi ular itu nggak tahu. Makanya terkejut. Nah, muncul firman Allah Ta'ala, khudha wa la takhaf, ambil, gak usah takut itu. Jadi berarti apa? Segala sesuatu yang buruk, yang berupa potensi berupa kekuatan, itu bisa dirubah menjadi kebaikan. Ular itu kan simbol dari kekuatan buruk. Tapi di tangan Allah Ta'ala, di tangan kekasih-kekasihnya, itu bisa dirubah dengan izin Allah Ta'ala menjadi kekuatan yang spektakuler. Di situ hebatnya manusia ya. Kenapa manusia itu memiliki kemungkinan untuk melampaui tingkatan para malaikat? Karena para malaikat tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Ibadahnya itu matematis, saklek. Begitu aja terus. Tidak ada gejolak-gejolak nafsu, tidak ada gejolak-gejolak kerinduan, cinta itu enggak ada. Enggak ada, karena itu bisa kita lampaui gitu loh. Jadi karena itu senjata kita untuk bisa melampaui para malaikat itu apa? Cinta, kerinduan. Itu senjata kita yang para malaikat tidak punya itu. Jadi karena itu jangan dibiarkan hati itu cuma adem terus, tidak bergeliat sama sekali, diam saja. Jangan. Potensi kita itu bisa terbang kok secara rohani. Kenapa kok dibiarkan begitu saja? Jangan. Kelola. Semangat rohani itu perlu dikelola. Walaqad a'taka, dan sungguh telah memberikankah kepadamu Allah, siapa Allah, hukma khudha wa la takhaf. Hukumnya atau ketentuannya khudha wa la takhaf. Ambillah tongkat itu dan jangan kau takut. Nah begini ya. Kenapa kita memiliki potensi untuk tidak takut terhadap ular, tidak takut terhadap kengerian apapun itu ya? Kenapa kita punya potensi untuk itu? Karena jelas
Ketika fokus kita itu adalah Allah Ta'ala, maka apapun yang lain itu tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Bahkan neraka tidak menakutkan kalau fokus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika fokus kita yang lain-lain, maka mengerikan. Apa yang disebut sebagai neraka itu mengerikan, bencana mengerikan. Tapi ketika kita tertambat kepada hadiratnya, apa yang disebut sebagai mengerikan itu sesungguhnya tidak lain merupakan perkara-perkara yang sepele, cuman sepele. Makanya ya, di hadapan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, banyaknya musuh di perang Hunain itu kelihatan cuma sedikit dan itu kurus-kurus, makanya dilabrak dengan satu orang itu. Kenapa? Itu ibaratnya adalah bahwa harimau cuma kelihatan kucing kamu. Jadi ketika sudah kecil di penglihatan, maka kita terdorong untuk melabrak berani. Tapi kebalikannya, ya, ketika jumlah yang sedikit menjadi banyak di penglihatan kita, keder kita. Wah, mundur aja ini, kabur ini. Jadi karena itu rintangan-rintangan di jalan Allah Ta'ala kita hadapi dengan apa? Dengan kebersandaran kepada hadiratnya. Sehingga rintangan-rintangan itu dirasa kecil. Oh kecil loh, cuman itu. Ayo sikat aja gitu. Tapi jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kita bisa ambruk di situ. Karena dengan demikian kita berarti tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada kekuatan sendiri. Ambruk kalau begitu. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Diri kita tak memiliki kekuatan. Likai tasira, agar jadi apa itu naga fi yadika, di tanganmu. Jadi apa? Asa ialah tongkat. Enak. Jadi kalau kita murni bersandar kepada Allah, maka ular kita pun bisa kita jadikan senjata. Bisa kita jadikan senjata. Jadi betul-betul pedang raksasa bermata dua. Fahaya, maka kemarilah abid, abadikanlah engkau al-yadal bayda, terhadap adanya tangan yang putih itu, tangan yang bersinar. Ayyuhal malik, wahai raja rohani, gitu ya. Mari kemari, wahai calon-calon raja rohani, ayo abadikan tanganmu yang memancarkan cahaya itu, abadikan. Dari mana tangan bisa memancarkan cahaya? Cahaya rohani, yaitu dengan cara tidak mengemis dan minta-minta ke makhluk. Dengan cara tidak mengharapkan apapun ke makhluk. Tempat memintanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Nabi Isa membebaskan tangannya dari mengemis kepada makhluk, maka tangan beliau dijadikan obat bagi seluruh penyakit dunia oleh Allah Ta'ala. Jadi di dalam hati jangan pernah juga berharap sama makhluk. Moga-moga ini ngasih ini ke aku. Wah, jangan. Itu akan melemahkan rohani diri kita. Jangan karena kita itu sering dikasih oleh seseorang, terus setiap ketemu mengharap gitu. Oh ya jangan. Itu melemahkan rohani kita. Jangan sampai begitu. Tapi kalau dikasih dan engkau hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap kepada makhluk-makhluk, terima saja sebagai pemberian dari Allah Ta'ala lewat makhluk itu. Jadi kalau kebiasaan itu loh, misalnya makanya kadang memberi itu kalau sering-sering itu ada buruknya. Kenapa? Yang menerima itu kebiasaan mengharap itu loh. Setiap ketemu itu mengharap. Nah itu nggak benar, itu nggak benar. Makanya kata kitab Hikam, ambillah pemberian apapun kepadamu, asalkan kau menyaksikan wahai yang memberi itu adalah tangan Allah. Ambil kalau begitu. Tapi kalau belum menyaksikan seperti itu, sebaiknya enggak usah. Enggak itu loh. Tapi betapa sulitnya menolak pemberian itu ya. Apalagi pemberian itu cocok dengan selera kita. Wangel itu. Langsung diambil cekatan saja. Ya, makasih itu. Enggak tembus hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikatnya yang memberi itu Allah, dan orang itu dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala bagi anugerahnya terhadap diri kita.
fahaya waj'al dan jadikanlah engkau as-subhal jadid kepada pagi yang baru, yang bathiko memancar itu pagi yang baru, minal layali sauda dari adanya malam-malam yang kelam. Jadi malam yang kelam itu simbol dari adanya potensi yang destruktif. Kemudian berubah menjadi pancaran cahaya pagi, berarti menjadi positif gitu loh. Jadi potensi diri kita itu sama seperti pedang bermata dua, bisa baik bisa buruk gitu loh. Karena itu kendalikan biar menjadi kebaikan-kebaikan. Sama ya, kelamnya malam tidak selamanya kelam. Pasti ditunggu oleh fajar yang akan tiba, ditunggu. Nanti akan tiba datangnya waktu fajar, datangnya cahaya kepada diri kita. Tentu saja kita harus sabar untuk menunggu itu. Kita harus mengelola waktu itu. Kelola. Jadi tidak selamanya kelam. Allah Ta'ala itu senantiasa memutar roda nasib untuk diri kita. Karena itu berniagalah dengan Allah. Pasti kita itu diuntungkan oleh hadiratnya. Berniaga dengan Allah pasti diuntungkan oleh hadiratnya. Laqad ta'ajjajal jahim, sungguh telah berkobar-kobar al-jahimu, apa neraka jahim. Famfudh fihi ruqyatan minka, maka tiupkanlah engkau fihi pada itu neraka jahim, ruqyatan kepada adanya doa ruqyah minka dari dirimu. Jadi kalau neraka jahim itu berkobar-kobar, coba kau ruqyah. Dengan apa kita meruqyah neraka jahim? Dengan adanya amal-amal kebaikan kita, ketulusan hati kita, keridhaan hati kita, cinta dan kerinduan diri kita, kebaikan kita kepada sesama. Itu ruqyah untuk neraka jahim. Neraka jahim saja yang berkobar-kobar bisa kita ruqyah kok. Kita ruqyah. Biar apa? Biar tidak menjadi panas bagi diri kita. Biar malah sebaliknya menjadikan kita ini tentram damai itu loh. Bayangkan ya, neraka jahim bisa kita ruqyah, apalagi cuman kebengalan nafsu diri kita, kok bilang tidak bisa? Bisa. Cara meruqyah nafsu kita dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki tempat di hadapan Allah Ta'ala, memiliki martabat di hadapan hadirin. Kumpul dengan mereka, itu kita meruqyah diri. Diruqyah. Jangan katakan ini sudah tidak ada obatnya. Mana ada tidak ada obatnya? Tetap ada kok. Neraka jahim saja bisa diruqyah. Tetap ada. Apalagi cuman diri kita yang tidak seberapa berkobarnya nafsu ini dibandingkan berkobarnya api neraka jahim. Tidak seberapa. Jadi diruqyah. Jadi ada potensi bagi kita untuk meruqyah diri sendiri. Diruqyah. Ya ketimbang datang ke tukang ruqyah masih pakai bayar. Mending diruqyah sendiri. Malah di sana nanti diruqyah panas-panas. Mending ruqyah sendiri. Jadi termasuk kita ngaji setiap dini hari begini, ini meruqyah diri ini, mendetok, ya, mendetok, mengeluarkan penyakit-penyakit dari dalam diri. Detoksifikasi. Gila. Makanya nanti kalau habis dari kajian Ramadan kok makin bugar rohaninya, itu berarti berhasil untuk mendetoksifikasi diri sendiri. Kan itu keluar. Kalau ternyata nggak ada kemajuan, ya datang lagi. Datang lagi, jangan pernah berhenti. Neraka jahim saja bisa diruqyah kok. Ya man, wahai orang, nafasuka adapun nafasmu, zaidun ialah lebih hebat an nafasil bahri ketimbang nafasnya lautan. Jadi nafas kita manusia itu lebih hebat ketimbang nafas lautan. Padahal lautan itu menderu-deru loh. Tidak pernah berhenti, mengirim ombak demi ombak, gelombang demi gelombang. Nafasnya itu kan nafas kehidupan banget itu lautan itu. Nah, nafas kita lebih hebat ketimbang nafas lautan itu. Lebih hebat. Jadi karena itu besarkan hati kita agar di dalam melakukan perjalanan rohani itu makin banter, makin semangat. Jangan dikecil-kecilin sendiri. Wah, kayaknya kamu tidak punya bagian. Kamu bukan Syekh Abdul Qadir. Wah, dikecil-kecilin, jangan dikecil-kecilin. Dibesar-besarkan.
Biar semakin kuat harapannya, makin bersungguh-sungguh langkah-langkah rohaninya. Gitu. Jadi ada taktik di dalam menempuh perjalanan kepada Allah Ta'ala. Karena itu disebutkan, tidak cukup hanya berbekal ketulusan, harus pakai taktik. Taktik. Jadi ketika menghadapi diri sendiri, itu kok tidak mengalami kemajuan, pakai taktik itu. Jangan hanya yang penting tulus, yang penting ikhlas. Jangan. Nggak cukup keikhlasan itu. Harus pakai taktik. Uang kita menghadapi nafsu kita itu sama dengan kita menghadapi musuh-musuh di medan perang. Dan di medan perang harus pakai taktik. Harus pakai taktik. Nah karena itu, seorang sahabat Nabi seperti Khalid bin Walid yang sangat ahli di bidang taktik perang, ya menang terus. Karena taktik. Nah gitu loh. Taktik, contoh konkretnya gini ya, taktik itu. Di luar bulan Ramadan misalnya, kita tidur jam 9, jam 10 tuh ya. Nah, itu kan nanti musuh kita tetap mau mendekap kita, sehingga ketika kita terbangun, diusahakan oleh musuh itu agar tidak bangkit, wudhu dan sholat. Itu kan taktiknya musuh kan begitu. Nah kita pakai taktik juga, tidur ya, bangun, langsung bangkit. Kalah taktiknya setan. Kalau masih menggeliat, wah dikeprok lagi, tidur gitu ya. Langsung bangkit, langsung berdiri, langsung ke kamar mandi. Ayo mana taktikmu sekarang gitu. Nah, gitu loh. Jadi pakai taktik. Pakai taktik. Sehingga dengan demikian kita menjadi lihai di dalam pertempuran berhadapan dengan penghalang-penghalang rohani itu. Oke, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga hari-hari kita ke depan semakin baik, semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur kita semakin bernilai di hadapannya, juga semoga semakin berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga umur kita dipanjangkan oleh hadiratnya dalam rangka mempersembahkan sujud kepada hadiratnya itu. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negara kita Indonesia ini selamat dari berbagai macam perpecahan dan friksi dan kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman